Assalamualaikum. Kembali di Q&A part 6. Buat teman-teman yang baru nontonin aku di video yang ini, sekali lagi aku mau jelasin, di video ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang mampir di Instagram aku yang bertanya masih seputar varikokel. Ini aku jawab di sini mewakili pertanyaan teman-teman yang hampir serupa tapi tak sama. Tapi intinya ya serupa tapi tak sama. Apa sih nggak jelas? Oke, langsung aja ya. Nah, terus buat teman-teman yang baru nonton, coba boleh dicek di video-video saya sebelumnya, ada Q&A part 1 sampai 5. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah terwakili di DM Instagram aku. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum saya jawab atau belum saya bahas yang bisa kami jawab, coba mampir di Instagram. Oke. Pertanyaan ke-1. Nah, pertanyaan ini sering banget aku lihat atau saya lihat di Instagramnya. Setelah saya cek bio Instagramnya itu anak-anak yang masih SMA atau anak-anak yang mau daftar. Aku juga baru tahu kalau misalnya banyak anak-anak remaja SMA yang ternyata udah ada indikasi varikokel. Aku pikir tuh itu varikokel tuh hanya di usia dewasa muda gitu. Ternyata banyak banget anak yang masih SMA. Saya lihat foto-fotonya, terus karena mereka mau masuk militer kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaannya yang sering dari umur-umuran mereka adalah, "Mbak, apa karena saya sering masturbasi jadi saya varikokel, tapi sperma saya kental kok?" Gitu. Emang pertanyaan dari anak-anak dari anak-anak yang masih remaja tuh frontal ya. Wow, nggak pakai tanda petik. Tapi saya mau coba jawab sepengetahuan kami ya. Kalau misalnya ingin terlalu medis, silahkan konsul ke dokter. Tapi setahu saya masturbasi atau tidak itu nggak ngaruh ke varikokel. Sebetulnya keseringan masturbasi atau enggak tuh yang mempengaruhinya ke spermanya lah. Kan spermanya nanti lama-lama kalau sering dikeluarin tiap hari diencer kali ya. Tapi intinya kayaknya keseringan masturbasi itu bukan salah satu indikasi penyebab varikokel, karena setauku varikokel itu selain dari gaya hidup, pola hidup, dari makanan atau sering angkat berat tanpa tanpa taki-taki yang benar, terus seringan naik motor yang menyebabkan area testis kepanasan, sepedahan, trauma pada testis, misalnya pernah ketendang dulu, olahraganya kuat banget, nge-gym gitu-gitu tanpa personal trainer, jadi angkat-angkat beban seenaknya kan, ngeden-ngeden gitu ya. Jadi kayak kalau masturbasi nggak ada hubungannya mungkin. Terus yang kedua, di mana sih letak operasinya? Nah, ini juga paling sering ditanyain di mana letak operasinya, karena ternyata banyak banget yang takut operasi karena mereka berpikir operasinya itu di testis, karena kan USG-nya tuh di testis ya, dan si pelebaran pembuluh darahnya itu kan di testis ya. Jadi mereka berpikir testisnya yang di black. Tapi seperti yang pernah saya bilang di video yang tentang operasi, operasinya tuh bukan di testis, tapi di perut bawah. Di perut bawah itu di mana sih? Di atas selangkangan sedikit. Jadi gimana ya? Kalau misalnya, ntar ya aku coba gambar. Misalnya nih ya, ini kaki, ini kaki, ini kaki. Di sini alat kelamin pria di sini kan. Ini kan maaf, ini kan selangkangan nih di sini. Nah, operasinya tuh di sini, di atas. Operasinya tuh di sini, sedikit di atas selangkangan perut bawah. Ini
udel ya, ini udel. Nah kalau perempuan sesar tuh kan biasanya di sini di bawah udel, nah itu di bawah sedikit, jadi bukan di testisnya tapi di perut bawah, pangkal paha, di atas paha sedikit, di atas langkangan sedikit itu. Operasi itu di situ, bukan di bukan di testis gitu. Yang ketiga, pasca operasi, apa testisnya sakit atau bengkak? Pasti ada bengkak, nggak mungkin enggak, namanya juga pasca operasi. Nah cuma seberapa lama bengkaknya itu tiap orang beda-beda, biasanya tergantung dari varikokelnya kemarin grade berapa. Jadi sebanyak apa pembuluh darah yang lebarnya itu yang dioperasi. Mungkin banyak, mungkin grade-nya makin tinggi ya, mungkin bengkaknya beda sama yang cuman masih grade 1, grade 2 gitu. Tapi bengkak pasti ada, cuman nanti juga balik lagi kok, biasa lagi. Ya namanya juga habis operasi, pasti kan bengkak. Orang habis operasi muka mancungin hidung, bikin lipatan mata atau gitu-gitu aja kan bengkak dulu, baru balik lagi ke semula gitu. Nah keempat, apakah operasi untuk menghilangkan kemandulan dan operasi untuk menghilangkan nyeri itu beda? Kayaknya sama deh. Tujuan operasi varikokel itu kan sebetulnya menyembuhkan varikokelnya, tapi karena varikokel itu indikasinya itu merusak sperma, jadinya kalau habis operasi selain varikokelnya hilang, insya Allah spermanya juga membaik gitu. Jadi kayaknya metode operasi untuk memperbaiki sperma dan menghilangkan nyeri sama-sama aja. Operasi varikokel itu yang menurut kami yaitu untuk mengobati dua-duanya. Untuk mengobati varikokelnya, nanti manfaatnya memperbaiki hasil sperma gitu. Karena spermanya itu rusak akibat varikokel, jadi varikokelnya dioperasi dulu gitu. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Kelima, ada larangan atau pantangan makanan gak sih sebelum operasi? Gak ada sih. Pantangan makanan atau apapun itu gak boleh ini, gak boleh itu, gak ada sih. Gak ada, semuanya aman-aman aja. Waktu mau operasi, suamiku cuman dibilang minggu depan operasi, balik lagi ke sini kita operasi, udah nggak ada yang nanti jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Kalau misalnya puasa pasti ada, operasi apapun itu kan pasti harus berapa jam dulu puasa biar perutnya kosong. Jadi kalau ada larangan makanan tertentu atau minuman tertentu atau kegiatan tertentu nggak ada. Jadi aman-aman aja. Oke. Ngos-ngosan. Semoga mewakili pertanyaan banyak teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan yang belum aku bahas, silahkan mampir di Instagramku, di Instagramnya @nonamaye. Satu lagi, buat teman-teman pria yang mau nanya, boleh nggak sih langsung tanya ke suamiku? Boleh minta Instagram suaminya nggak, biar bisa bisa nanya langsung. Lagi-lagi aku mau kasih tahu teman-teman, suamiku itu anti sosmed, dia nggak punya sosmed apapun karena dia anaknya nggak suka tampil. Ya nggak juga sih, dia emang nggak suka aja sih. Nah untuk YouTube ini pun sebetulnya beberapa pertanyaan itu dia yang jawab, cuma diwakili oleh aku karena balik lagi dia nggak mau tampil. Tapi insya Allah kebanyakan pertanyaan dari teman-teman itu di Instagram untuk yang lebih, apalagi ke yang sifatnya ke laki-lakian, itu dia yang jawab kok, tapi memang lewat Instagram aku gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyain lagi, jangan ragu untuk mampir ke Instagram aku @nonamaye atau tinggalin jejak komen di bawah. Insya Allah kalau misalnya waktunya lagi ada, kalau kaminya lagi gak sibuk, pasti kami balas. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2, semangat, jangan pantang menyerah. Lalu berdoa, ikhtiar, tawakal, hempaskan yang negatif-negatif dari luar.
Bye. Assalamualaikum.